Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aprilendika. NIM saya 21113869. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang storage pada mata kuliah pengantar ilmu komputer. Storage sendiri adalah artinya media penyimpanan. Media penyimpanan adalah perangkat fisik yang digunakan untuk menyimpan representasi data. Media penyimpanan menentukan kemampuan komputer dalam hal penyimpanan data. Terdapat dua jenis media penyimpanan. Yang pertama, primary storage. Yang kedua, secondary storage. Apa sih perbedaannya dari primary storage dan secondary storage? Oke. Primary storage adalah media penyimpanan di dalam komputer yang menyimpan data yang sedang aktif digunakan. Tujuannya untuk lebih mempercepat akses ke data tersebut karena kecepatan primary storage lebih baik daripada secondary storage. Data yang disimpan adalah data yang dibutuhkan untuk operasional komputer. Ciri media penyimpanan internal adalah 1. Kecepatan akses tinggi. 2. Ukuran kecil dengan harga mahal. Internal memory memiliki dua sifat dalam kemampuan penyimpanannya, yaitu volatile adalah media penyimpanan di mana berkas atau program hanya dapat disimpan jika terdapat arus listrik. Namun jika listrik padam, maka data akan hilang atau terhapus. Contoh internal memory volatile adalah RAM dan cache, memori prosesor. 2. Yang non-volatile adalah media penyimpanan yang dimana berkas atau program dapat disimpan baik terdapat arus listrik maupun saat listrik mati. Contoh internal memory non-volatile adalah ROM. Nah, di sini terdapat dua jenis penyimpanan, yaitu RAM dan ROM. Bedanya yang mana sih? Nah, perbedaan RAM dan ROM adalah RAM adalah media penyimpanan volatile sehingga data di dalamnya hanya bisa dipertahankan dengan bantuan daya listrik. Begitu aliran listrik terputus, data pun akan terhapus. RAM lebih cepat daripada HDD dan terhubung dengan CPU melalui memori bus. Penambahan kapasitas RAM berbanding lurus dengan peningkatan performa sistem, dan peningkatan ini bisa dicapai dengan mudah dan murah. Sedangkan ROM adalah media penyimpanan non-volatile, jadi data di dalamnya bersifat permanen, sesuai dengan nama kepanjangannya yaitu read-only memory. Isi ROM tidak bisa diotak-atik karena ROM hanya bisa dibaca oleh komputer. ROM juga terletak di dalam motherboard seperti halnya RAM. Oke, selanjutnya ada secondary storage. Secondary storage adalah media untuk menyimpan data dalam jangka waktu selama mungkin, sampai file yang dimaksud tidak dibutuhkan lagi oleh pengguna. Yang termasuk dalam media ini beberapa diantaranya adalah 1. HDD, 2. Flash drive, 3. SSD, 4. CD, 5. SD card. Oke, selanjutnya terdapat jenis secondary storage. Yang pertama, Serial Access Storage Device atau SASD. Yang kedua, Direct Access Storage Device atau DASD. Nah, perbedaan dari kedua ini apa sih jenis kedua ini? Oke, yang pertama ada SASD atau Serial Access Storage Device. Media penyimpanan SASD merupakan media penyimpanan yang diakses secara berurutan dari awal ke belakang. Kelebihan dari media ini adalah kecepatan membaca sebuah berkas dikarenakan rekaman yang dibaca pastinya ada di belakang rekaman sebelumnya. Kekurangannya adalah untuk proses update yang terbatas dan pembacaan tidak bisa dilakukan secara acak. Contoh media penyimpanan SASD yaitu yang pertama punch card, 2. Paper tape, 3. Magnetic tape. Oke, selanjutnya ada Direct Access Storage Device. Media penyimpanan DASD merupakan media penyimpanan yang diakses secara acak atau langsung. Kelebihan dari media penyimpanan ini adalah kecepatan dan penglokasian data ke dalam alamat kosong yang ada. Contoh media DASD yaitu yang pertama hard disk, yang kedua solid state drive, yang ketiga DVD, CD, flash drive, yang keempat disket. Nah, untuk dari pengertian hard disk drive sendiri yaitu harga atau yang disebut dengan HDD yang menyimpan file secara magnetis. Harganya lebih murah daripada primary storage, tapi kecepatan juga lebih lambat. Resiko kerusakan pun lebih tinggi. Terkadang
HDD yang baru dibeli beberapa minggu pun bisa rusak tanpa sebab yang jelas. HDD bisa digunakan sebagai media penyimpanan internal maupun eksternal. Sebagai media eksternal, pada umumnya HDD tunjukkan pada backup data. Sebagai media internal, selain untuk menyimpan file, sebagian ruang kosong di dalam HDD juga dialokasikan sebagai virtual memory, supaya komputer bisa tetap menangani kebutuhan pengguna sekaligus kapasitas RAM tidak lagi mendukung. Selanjutnya ada SSD atau Solid State Drive. SSD menyimpan file secara elektronis di dalam sirkuit-sirkuit semikonduktor. Kecepatannya lebih baik daripada HDD, tidak mudah rusak karena guncangan fisik, tidak bising, dan lebih hemat daya. Singkat kata, performanya mengungguli HDD. Satu-satunya kekurangan yang terlihat oleh pengguna yang paling awam sekalipun adalah harganya. Faktor harga inilah yang membuat HDD masih menjadi primadona bagi kebanyakan pengguna hingga saat ini. Selanjutnya ada DVD, CD, flash drive. Media penyimpanan berbentuk DVD dan CD sudah kalah pamor dibandingkan dengan flash drive. Dalam segala aspek, flash drive lebih unggul dari segi kemudahan dan kenyamanan. Flash drive lebih praktis karena lebih mudah dibawa dan file pun bisa langsung dipindah ke dalamnya tanpa burning. Durabilitas flash drive juga lebih bagus dan tidak ada resiko tergores seperti yang kerap menimpa kepingan CD. Nah, flash drive itu yang kata awamnya adalah flash disk. Oke, selanjutnya ada disket. Mengenai disket, popularitas media penyimpanan ini mulai bersinar terang pada tahun 1970-an. Dimensi fisiknya tipis tapi cukup lebar, sehingga sering disimpan secara berjejer dalam sebuah box transparan. Kapasitasnya kecil, hanya dalam hitungan sekian MB atau megabyte. Di tahun 1990, disket yang berukuran 3,5 inci rata-rata berkapasitas 1,44 megabyte. Demikian presentasi yang mengenai storage yang saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.